Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sejarah atau asal usul sampai dengan pewahyuan Al-Qur'an. Sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang bagaimana sejarah Islam di masa lampau sampai pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Secara geografis, letak bangsa Arab ini di sebelah barat mereka berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah timur mereka berbatasan dengan Teluk Persia, di sebelah selatan mereka berbatasan dengan Laut India, dan di sebelah utara mereka berbatasan dengan Suriah. Itu letak secara geografisnya. Kemudian membahas tentang asal usul. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Arab dan Israel ini masih termasuk dalam kategori keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Hajar, seorang hamba yang dihadiahkan Paros kepada Sarah. Setelah beberapa tahun menikah, akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Ismail. Setelah kelahirannya Nabi Ismail ini, Sarah mulai merasa cemburu yang luar biasa, sehingga dia meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memutuskan tali persaudaraan mereka. Akhirnya dengan pertengkaran dan perselisihan ini, maka Nabi Ibrahim mengambil inisiatif untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke suatu padang yang tandus di kota Mekah, yang dimana tidak ada pepohonan, bahkan makan minuman pun susah. Dan tempat inilah yang akan nantinya akan tempat keluarnya air Zam-Zam yang kita kenal sekarang ini, dan nantinya tempat ini akan menjadi pemukiman pertama kali oleh kabilah Jurhum. Kemudian beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun suatu bangunan suci, yaitu Ka'bah. Akhirnya Ka'bah ini pun berdiri menjadi bangunan yang kokoh. Akhirnya setelah terbangunlah bangunan ini, maka Nabi Ibrahim mulai memanjatkan doa-doanya, dan tidak lama kemudian doa-doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya berkat bangunan ini Mekah mulai mendapatkan hasilnya. Mereka mulai menuai kehidupan yang sejahtera, air Zam-Zam dan penduduknya mulai menuai hasilnya. Mereka mulai subur, dan akhirnya Mekah ini menjadi tempat lintas perdagangan antara daerah-daerah sekitar. Dari segi politik, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, adalah Qusay. Qusay ini memiliki kecerdasan dan kemampuan administrasi pada masa yang mencuat pada masa politik Mekah waktu itu. Dia mengambil faedah dan kepentingan Bizantin pada waktu itu. Ia meminta pertolongan untuk menguasai kota Mekah
dengan mengesampingkan kepentingan pengaruh Bizantin dengan tidak mempengaruhi kepentingan wilayah mereka. Adapun secara religi atau keagamaan, masyarakat Arab jahiliyah ini hakikat ibadah mereka adalah hasil dari satu atau dua perasaan, yakni perasaan yang salah terhadap sesuatu, karena hanya berdasarkan pada panca indera, seperti perasaan terhadap salah satu kekuatan alam. Selanjutnya, misalnya perasaan orang-orang Mesir kuno yang menganggap keistimewaan pada sapi, matahari, sungai Nil, dan lain sebagainya. Perasaan tersebut yang mendorong manusia ke arah kepercayaan yang salah. Tetapi meskipun salah, perasaan itu sangat membekas dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Bahkan bekas-bekas ini hingga kini masih terlihat di kalangan umat yang terbelakang. Mengenai pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita dengan melihat sejarah Islam, kita akan tahu bagaimana sifat dan kaitannya dengan umat-umat terdahulu, nabi terdahulu. Tujuannya sama, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia selain menyembah kepadaku. Adapun mengenai tata cara kita beribadah, itu telah bukan ditentukan oleh individu sendiri, akan tetapi telah ditentukan oleh nabi-nabi kita. Contohnya kita Nabi Muhammad. Semua nabi menerima risalah yang sama, intinya sama dalam risalah isinya, akan tetapi dalam penyampaiannya saja yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dengan risalah yang ditujukan kepada masyarakat tertentu, dan berlaku pada masa tertentu juga. Dalam perjalanan mungkin saja terjadi penyimpangan yang membuat pengikutnya menyembah berhala, percaya pada klinik dan khurafat, dan melakukan upaya pemalsuan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang tidak terikat dalam batas kebangsaan dan waktu tertentu, suatu kepercayaan yang tidak akan mungkin dihapus karena untuk kepentingan umat manusia sepanjang zaman.